Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak ibu hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Iya, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Untuk itu, Ibu minta Junia memimpin doa hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu cek dulu kehadirannya di kelas Google Classroom-nya. Alhamdulillah sudah hadir anak-anak Ibu ucapkan terima kasih banyak telah mengisi absennya. Ibu ingatkan kembali agar patuhi terhadap protokol kesehatan ketika anak-anak Ibu berada di luar rumah dengan tetap memakai masker kemanapun kalian pergi. Pada materi sebelumnya kita membahas tentang klasifikasi materi unsur senyawa dan campuran. Perhatikan benda yang Ibu tampilkan di slide Ibu ini. Apa yang bisa kalian amati? Siapa yang bisa menjawab? Jalan, balon, air, buku. Ya, oke, kita simpan jawaban dari Eno. Pernahkah anak-anak Ibu memakan buah-buahan atau permen yang rasanya masam? Pernah, Bu. Oke, jika pernah, kenalkah kalian dengan buah ini? Aku, Bu. Oh ya, apa ini? Buah jeruk dan ubi ungu. Ya, kita tes dulu ya. Pernahkah kalian melihat benda-benda ini? Pepsodent digunakan untuk membersihkan kotoran gigi. Sabun digunakan untuk membersihkan kotoran dan keringat tubuh. Deterjen digunakan untuk membersihkan kotoran di baju. Sampo digunakan untuk membersihkan kotoran pada rambut. Oke, terima kasih Junia. Kita lanjut. Dari ketiga gambar Ibu ini, apa yang bisa kalian amati? Siapa? Aku, Bu. Ya, apa Arin? Asam cuka, obat emah, garam. Ya, benar. Dari ketiga gambar berikut, digunakan untuk apa? Siapa bisa menjawab? Aku, Bu. Jawabannya apa, Panya? Asam cuka digunakan sebagai penyedap makanan. Milanta digunakan sebagai obat mah. Garam digunakan sebagai bumbu masakan. Yap, benar ya. Dari ketiga gambar ini, Ibu tanya kembali. Bagaimana ciri-ciri ketiga benda tersebut? Aku, Bu. Ya, Selin, apa Selin? Asam cuka ciri-cirinya adalah cairan tak berwarna, baunya menyengat dan rasanya masam. Milanta ciri-cirinya adalah tersedia dalam bentuk sirup dan tablet. Obat milanta ini bekerja dengan cara menetapkan asam lambung sehingga rasanya di seluruh hati sakit mah akibat iritasi asam lambung berkurang. Garam ciri-cirinya adalah berbentuk seperti kristal dan berwarna putih. Jadi tujuan pembelajaran Hujan asam adalah istilah luas yang mencakup segala bentuk pengendapan dengan komponen asam seperti asam sulfat atau asam nitrat yang jatuh ke tanah dari atmosfer dalam bentuk basah atau kering. Termasuk diantaranya hujan, salju, kabut, hujan es, atau bahkan debu yang bersifat asam. Biasanya, hujan asam memiliki pH di bawah 4,4. apa itu hujan asam? Siapa anak Ibu yang bisa menjawab? Aku, Bu. Ya, apa Eno? Segala bentuk pengendapan dengan komponen seperti asam sulfat atau asam nitrat yang jatuh ke tanah dari atmosfer dalam bentuk basah atau kering, termasuk diantaranya hujan salju, kabut hujan es atau debu yang bersifat asam dengan pH di bawah 4,4. Ya, benar sekali. Apa penyebab utama terjadinya hujan asam? Aku, Bu. Ya, apa Arin? Adanya pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan listrik dari kendaraan, alat berat, dan industri lainnya. Apa dampak dari hujan asam? Ya, apa Junia? Dapat merusak hutan, mengurangi nutrisi dalam tanah. Bagi manusia dapat merusak kulit. Ya, bagaimana pH yang dikatakan asam dari tayangan video di atas? Siapa yang bisa menjawab? Aku, Bu. Ya, apa Eno? Di bawah pH 4,4 dari tayangan video yang telah saya tonton. Tugas kalian download LKPD yang telah Ibu kirim melalui kelas Google Classroom kalian. Dan Ibu kasih waktu mengerjakan LKPD-nya sekitar 1 jam. Nanti 1 jam lagi kita akan kembali ke Zoom meeting. Ya, ke kelas Zoom meeting kita ya. Oke, bisa dipahami?
kita bertemu lagi kali ini dari hasil percobaan yang telah kalian kerjakan secara mandiri di rumah. Walaupun nanti hasilnya dipresentasikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok siapa yang berani menampilkan, mempresentasikan hasil dari percobaannya? Kelompok mana yang bisa? Kelompok Sherin? Oh ya, Sherin. Tolong sampaikan, Sherin. Berdasarkan hasil percobaan larutan yang apabila ditetesi ekstra ubi ungu berubah warna hijau gelap berarti larutan bersifat basah. Berdasarkan hasil percobaan di atas larutan yang apabila ditetesi ekstra ubi ungu warna tetap ungu berarti larutan bersifat netral. Dari data di atas, larutan yang termasuk asam basa dan garam yaitu asam air suka karena larutan ekstra ubi ungu berubah menjadi merah. Basa air sabun karena larutan ekstra ubi ungu berubah menjadi hijau gelap. Garam karena larutan ekstra ubi ungu tidak berubah warnanya, tetap berwarna ungu sebelum dan sesudah ditetesi ubi ungu. Jadi kesimpulannya adalah asam ciri-cirinya merubah indikator ekstra ubi ungu menjadi merah dan rasanya masam. Basa ciri-cirinya adalah merubah indikator larutan ekstra ubi ungu menjadi hijau gelap. Garam ciri-cirinya adalah tidak merubah larutan ekstra ubi ungu dan warnanya tetap ungu. Berarti garam di sini bersifat netral, basa, dan asam karena larutan garam kemanapun diujikan warna tetap tidak merubah indikator ekstra ubi ungu. Oke, terima kasih ya atas kelompok yang disampaikan Sherin. Tepuk tangan untuk kelompok Sherin ya. Kita berikan applause ya. Oke, dari hasil LKPD yang telah kalian lakukan di rumah masing-masing dan telah didiskusikan bersama kelompoknya, ada yang kalian mau tanyakan? Apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu. Oke, supaya kalian lebih hafal lagi, lebih memahami lagi, ini ada video kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Tolong perhatikan videonya ya. Yang pertama kita bahas asam. Berikut ciri-ciri asam yaitu A. Rasanya masam, tidak boleh dicoba kecuali pada makanan. B. Dapat menimbulkan korosi. C. Mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Contoh asam misalnya pada jeruk, lemon. Kita bahas tentang basa. Berikut ciri-ciri basa yaitu mempunyai rasa pahit, tidak boleh dicoba kecuali pada makanan. Terasa licin di kulit, dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Asam ditambah basa akan menjadi netral, yang disebut dengan reaksi netralisasi. Basa yaitu berbagai jenis sabun, kemudian obat mah, pasta gigi, sampo, kapur sirih, pupuk, dan lainnya. Selanjutnya garam. Bagaimana senyawa garam dapat terbentuk? Yaitu dari reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi. Pada reaksi ini akan dihasilkan garam dan air. Contoh yang terkenal yaitu adalah garam dapur atau NaCl. Selanjutnya kita bahas indikator asam basa. Asam basa dibedakan menjadi indikator alami dan indikator buatan. Apa tadi tugasnya? Mengerjakan ulang harian yang telah Ibu kirim melalui kelas Google Classroom. Yang kedua, tugasnya minggu depan kalian kerjakan. Tugas kalian minggu depan adalah mempelajari materi selanjutnya tentang pemisahan campuran. Dan Ibu ingatkan, kita tetap wajib bersyukur. Kenapa? Karena materi kita kali ini tentang larutan asam, basa, dan garam itu mengajarkan kita untuk tetap bersyukur. Karena kenapa? Karena kita bisa menghindari bahaya dari penggunaan asam, basa, dan garam tersebut. Dan mengatur pH dari asam lambung sehingga kita dapat meminimalisasikan dari penyakit lambung dengan tetap menjaga pola makan kita. Untuk itu Ibu akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you nak.